Assalamualaikum. Hai guys, seneng banget aku kali ini nyapa kalian di video ketiga aku, pastinya seputar dengan dunia hukum. Aku seneng banget karena aku bisa share informasi sekaligus pengetahuan yang aku punya ke kalian. Tapi aku tidak menutup kemungkinan nih kalau kalian mau kasih saran ke aku, kasih komentar, tinggalin aja di kolom komentar di YouTube channel ini ya. Kali ini di video ketiga aku bakal membahas lagi seputar dengan perjanjian, tapi perjanjian bukan sekadar perjanjian. Perjanjian bilingual. Udah bukan hal yang asing lagi di Indonesia, khususnya apalagi kamu anak hukum. Kamu harus nih paham banget terkait dengan perjanjian bilingual. Karena biasanya dalam dunia nyata seringkali kita temui hal yang paling kecil saja. Banyak sekali pelaku usaha di Indonesia yang menggait public figure dari luar negeri atau mungkin juga pihak asing gitu ya, untuk mempromosikan produk mereka sehingga masyarakat itu tertarik untuk mencoba dan juga menjadi konsumen tetap bahkan dari produk dan juga usaha mereka. Bahkan baru-baru ini salah satu contoh yang akan aku share adalah seputaran dengan bisnis dari Cafe Lecia, yaitu Scarlett Whitening ya, yang baru saja bekerja sama dengan brand ambassador pihak luar negeri, orang Korea gitu ya, Song Joong Ki, jadi brand ambassador mereka. Nah sebenarnya kira-kira kalau misalnya nih Kak, perjanjiannya ini salah satu pihaknya adalah pihak luar negeri, dan kita buat perjanjian bilingual nih supaya kedua belah pihak sama-sama mengerti terkait dengan isi perjanjian. Itu boleh nggak ya Kak di Indonesia? Karena aku butuh banget nih, aku punya usaha, aku pengen banget naikin traffic media sosial, bahkan website resmi aku untuk menggait konsumen dan juga masyarakat supaya tertarik untuk mencoba produk yang aku hasilkan dari usaha yang dirintis. Nah sebenarnya teman-teman, aku bakal bahas informasi selengkapnya di video kali ini. Jadi aku ngajak ke kalian dulu nih untuk di like dulu, di komen boleh, di subscribe lebih wajib dan juga lebih boleh banget. Jadi supaya aku lebih semangat konten gitu ya. Bukan konten untuk kalian, supaya aku bisa berbagi lagi informasi, pengetahuan, dan beberapa hal-hal penting seputar dengan dunia hukum. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe sekarang. Kalau kalian yang belum like, di like dulu video-video aku sebelumnya. Dan yang kalian mau komen, boleh deh komen apapun, tapi yang baik-baik ya, kan di bulan yang baik, di bulan Ramadan. Oke, back to the topic. Sebenarnya perjanjian bilingual tuh boleh nggak sih Kak di Indonesia? Dasar hukumnya apa? Dalam pasal 31 itu diatur kalau misalnya nih bagi lembaga negara, instansi pemerintah Indonesia, lalu juga lembaga swasta Indonesia, serta orang perorangan warga negara Indonesia, apabila membuat nota kesepahaman ataupun perjanjian itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Lalu gimana nih Kak kalau sama pihak asing? Nah sebenarnya dalam Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 itu kembali lagi ditegaskan terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia, tepatnya di pasal 26 ayat 1 dan ayat 2. Di situ dijelaskan teman-teman kalau bahasa Indonesia ini wajib ya digunakan dalam nota kesepahaman ataupun perjanjian antara lembaga negara, instansi pemerintah Indonesia, lembaga swasta Indonesia, dan juga warga negara Indonesia, orang perorangan gitu ya. Tapi bagi salah satu pihaknya itu adalah pihak asing, maka menggunakan bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian tanya nih, Kak kan bisnisnya di Indonesia, walaupun pihak luar negeri tapi kan buatnya di Indonesia, kira-kira gunanya apa ya Kak? Pakai bahasa pihak asing atau pakai bahasa Inggris? Teman-teman, yang harus kita pahami, perjanjian itu kan mengatur hak dan juga kewajiban. Yang diikatkan bukan hanya orang Indonesia saja, tapi juga ada pihak asingnya. Sehingga nih untuk transparansi gitu ya si perjanjian, supaya kedua belah pihak itu sama-sama menyetujui secara tulus dan juga ikhlas, itu harus adanya kesepahaman. Harus sama-sama paham nih pihak yang satu dan juga pihak lainnya, bisalah kita sebut pihak Indonesia dan juga pihak asing, agar sama-sama mengerti dan juga paham isi dari perjanjian. Jadi sebenarnya
bahasa Inggris ataupun bahasa asing gitu ya digunakan untuk menyamakan kesepahaman antar pihak dalam perjanjian. Nah, untuk kalian nih yang khawatir gitu ya karena sering banget nemuin beberapa kosakata bahasa Indonesia dan juga bahasa nasional pihak asing atau bahasa Inggris itu berbeda penafsirannya dan mulai merasa rancu. Katanya perjanjian bilingual ini dipakai untuk menyeragamkan kesepahaman dari isi perjanjian. Lalu kalau ada salah satu kosakata, bahkan banyak kosakata yang ternyata nih menyebabkan perbedaan penafsiran antar pihak, itu gimana Kak penyelesaiannya? Sebenarnya teman-teman, penyelesaiannya adalah merujuk kepada bahasa yang disepakati dalam perjanjian. Tapi gitu ya, kalau misalnya dalam perjanjian tersebut tidak diatur nih terkait bahasa yang disepakati oleh para pihak, apabila terjadi penafsiran yang salah atau penafsiran yang berbeda, maka hakim ataupun arbiter apabila penyelesaian sengketa melalui arbitrase ya, itu dapat menentukan sendiri bahasa apa yang menjadi rujukan untuk menyelesaikan sengketa. Jadi konsekuensinya gitu ya, apabila dalam perjanjian bilingual tersebut tidak disepakati perjanjian yang digunakan, apabila terjadinya perbedaan penafsiran, maka hakim ataupun arbiter itu dapat menentukan sendiri bahasa yang menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketanya. Lantas, dari sini belajar, Kak, bahasa Inggris tuh bisa jadi acuan nggak ya? Karena menjadi bahasa internasional. Menarik memang kalau ngomongin seputaran dengan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa yang lumrah dan umum sekali, di mana semua orang harus bisa. Karena di mana-mana gitu ya sudah diperlukan yang namanya keahlian bahasa Inggris. Tapi apabila membahas mengenai perjanjian, Kak, perjanjiannya udah ngatur nih terkait dengan bahasa rujukan. Tapi dimungkinkan nggak kalau semisalnya apabila terjadi sengketa gitu ya, bahasa Inggris menjadi bahasa rujukan? Karena kan bahasa Inggris ini dianggap sebagai bahasa yang umum sekali, di mana dianggap sebagai bahasa yang dapat dipahami oleh semua orang. Sebenarnya teman-teman, undang-undang bahasa ini tidak mengatur ya terkait dengan bahasa rujukan. Tetapi undang-undang bahasa ini menegaskan bahwasannya kedua bahasa yang digunakan dalam perjanjian itu adalah sama kuatnya. Tapi memang dalam filosofi pasal 31 Undang-Undang Bahasa itu diatur di mana bahasa itu harus digunakan untuk memastikan di mana para pihak yang terikat dalam perjanjian itu mempunyai keseragaman pemahaman terkait dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh mereka. Nah, ketika pihak yang berkepentingan dalam suatu proyek dalam perjanjian tersebut adalah pihak asing, sebenarnya mereka dapat menentukan sendiri teman-teman bahasa rujukan mereka. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, tentang asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian. Tetapi apabila nih dalam suatu perjanjian tersebut mengikat banyak pihak asing yang berbeda-beda negara, maka sudah sepantasnya dan juga sudah menjadi hal yang lumrah menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa acuan mereka. Oke, selanjutnya aku bakal bahas seputaran dengan putusan yang berkaitan dengan perjanjian yang di dalamnya memuat bahasa asing. Aku nggak mau ngomentarin kasusnya, aku hanya mempresentasikan ke kalian aja terkait dengan kronologi singkat ya, dan juga putusan dari kasus ini. Jadi kasus ini di mana penggugatnya adalah PT Bangun Karya Lestari yang menggugat perusahaan IM ya yang ada di Texas, Amerika Serikat. Sebenarnya mereka ini mengadakan perjanjian pinjam-meminjam di mana pihak penggugat atau PT Bangun Karya Lestari ini meminjam uang gitu ya kepada IM untuk pembelian 6 truk sebagai roda operasional dari perusahaan mereka. Namun karena namanya usaha gitu ya, up and down, ternyata di kondisi usaha mereka yaitu bisnis batubara pada saat itu memang lagi merosot harga batubaranya, sehingga PT Bangun Karya Lestari ini tidak dapat membayar, mencicil gitu ya, pinjaman sesuai dengan isi perjanjian. Pada akhirnya di tahun 2012 PT Bangun Karya sebagai penggugat ini mendaftarkan gugatan kepada IM untuk pembatalan perjanjian karena dibuat dalam bahasa Inggris saja, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Kira-kira apa yang terjadi coba selanjutnya? Kalian tahu? Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu memutuskan sengketa ini dengan putusan perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak mencantumkan bahasa Indonesia di dalam perjanjian tersebut.
Tergugat atau perusahaan yang EM ini merasa nggak puas nih dengan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingganya ia mengajukan banding dan juga kasasi, tapi ternyata hasilnya sama, di mana putusan tersebut menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang sebelumnya. Nah, sebenarnya tujuan dari aku mempresentasikan kasus itu adalah untuk menyampaikan akan pentingnya klausula bahasa dan juga terjemahan. Klausula terjemahan itu bisa dicantumkan apabila perjanjian baru dibuat dalam satu bahasa. Nah, dalam klausula ini diatur terkait dengan kesepakatan antar pihak di mana mereka berdua ini atau mereka yang terikat dalam perjanjian tersebut akan membuat suatu terjemahan yang nantinya akan sama-sama ditandatangani oleh para pihak dari perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, bagi klausula yang mengatur terkait dengan bahasa rujukan, sebenarnya klausula ini bisa dicantumkan nih ya dalam satu perjanjian yang masih memuat satu bahasa maupun yang sudah memuat dua bahasa ataupun bilingual language. Nah, untuk perjanjian yang baru dibuat dalam satu bahasa, sebenarnya bahasa rujukan yang sudah disepakati gitu ya di antara mereka berdua baru berlaku apabila versi terjemahan dari perjanjian yang baru dibuat dalam satu bahasa tersebut sudah diterjemahkan sehingga menjadi kesepakatan bersama ataupun sehingga menjadi sebuah transparansi gitu ya di antara pihak A dan juga pihak B bahwasanya tidak ada cacat bahasa ataupun perbedaan penafsiran dari bahasa yang digunakan dalam perjanjian, sehingga gitu kan supaya tidak terjadi miskomunikasi di kemudian hari, maka pilihan bahasa rujukan yang dimuat dalam perjanjian yang baru dibuat dalam satu bahasa itu baru berlaku apabila versi terjemahan dari perjanjian tersebut sudah dibuat dan ditandatangani. Lalu, untuk perjanjian yang dua bahasa gimana? Nah, sedangkan gitu ya, apabila perjanjian tersebut sudah dijadikan atau mungkin juga sudah ada dua bahasa, maka bahasa rujukan itu berlaku dari bahasa yang ada dalam perjanjian tersebut ataupun dari kedua bahasa yang sudah disertakan dalam perjanjian tersebut. Memang sampai saat ini teman-teman ya, aku belum nemuin nih terkait dengan kejelasan gitu ya, kira-kira boleh nggak sih bahasa asing itu dijadikan sebagai bahasa yang berlaku apabila terjadi misinterpretasi antara bahasa asing dan juga bahasa Indonesia. Jadi aku nih belum nemuin nih peraturan perundang-undangan ataupun jurisprudensi yang sebenarnya melarang atau memperbolehkan bahasa asing ini untuk dijadikan bahasa yang berlaku dalam suatu perjanjian apabila terjadi misinterpretasi. Tapi yang harus kita pahami adalah untuk kontrak-kontrak tertentu itu sudah ada peraturan perundang-undangannya terkait dengan bahasa yang berlaku. Contohnya, Undang-Undang Jasa Konstruksi ya yang mengatur terkait dengan penggunaan bahasa yang berlaku itu adalah bahasa Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, kalau kalian misalnya memang mau banget nih gitu kan coba atau mungkin memang kalian punya kesempatan untuk membuat perjanjian bilingual, kira-kira ada tipsnya nggak ya Kak? Cara awal menyusun perjanjian bilingual itu seperti apa? Sekarang aku bakal jelasin gimana tipsnya. Yang pertama, kalian harus pertimbangkan pilihan hukum atau juga yurisdiksi di awal negosiasi dengan pihak asing. Selanjutnya nih, kalian harus memperhatikan sekali terkait dengan klausula apabila terjadi sengketa. Jadi klausula penyelesaian sengketa itu harus jelas diatur dalam perjanjian bilingual tersebut. Yang gak kalah penting adalah kalian harus sepakati bahasa acuan dan klausula terjemahan apabila perjanjian tersebut hanya dibuat dalam satu bahasa. Selanjutnya, kalian juga harus menggunakan in-house legal counsel yang memang benar-benar paham nih terkait dengan bahasa Indonesia dengan baik. Dan jangan lupa juga untuk manfaatkan konsultan hukum eksternal. Terakhir tipsnya adalah, apabila perjanjian tersebut dibuat dalam model bilingual, maka para pihak wajib untuk menandatangani setiap versi bahasa yang ada dalam perjanjian tersebut. I think it's enough. Thank you for watching. Bye-bye.